Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Saudara-saudariku, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab dari tingkat dasar dengan kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah. Mudah-mudahan dapat membantu kita di dalam memahami bahasa Arab. Mari kita simak bersama-sama. Ad-Darsu Rabi', pelajaran yang keempat. Di pelajaran yang keempat ini kita akan belajar isim yang masuk padanya harokat kasrah atau dalam bahasa Arab disebut majrur karena kemasukan huruf jar. Huruf jar yaitu huruf yang menjadikan harokat akhir katanya kasrah meskipun tidak semuanya. Ada isim yang kemasukan huruf jar namun tidak di kasrah melainkan di fathah. Baik, kita masuk pada pelajaran yang alif. Al-baitu. Kemudian fil baiti. Kenapa al-baiti? Karena di sini ada huruf fi. Fi artinya di dalam. Jadi fil baiti artinya di dalam rumah. Al-masjidu fil masjidi. Artinya di dalam masjid. Al-maktabu alal maktabi. Ala ini artinya di atas. Jadi alal maktabi di atas meja. As-sariru alas sariri di atas tempat tidur. Kita ulang, perhatikan fi dan ala ini menjadikan kata setelahnya menjadi harokat kasrah. Fi namanya huruf jar, al-baiti namanya majrur. Ala huruf jar, al-maktabi namanya majrur. Perhatikan percakapan berikut ini. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Aina, di mana Muhammad? Huwa, dia berada di dalam kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia berada di dalam hammam, kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil madbakhi. Dia berada di dalam dia berada di dapur. Madbakhi, dapur. Ainal kitabu, di mana buku? Huwa alal maktabi. Dia, yaitu buku atau kitab, di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam? Jam tangan. Hiya alas sariri. Dia atau jam itu berada di atas tempat tidur. Tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ainal kitabu, di mana buku? Jawabannya huwa alal maktabi. Dia ini sebagai ganti dari al-kitab. Jadi kalau kita artikan, buku itu berada di atas meja. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia berada di dalam kamar. Aina sa'atu, di mana jam tangannya? Hiya alas sariri. Jam tangan itu di atas kasur. Aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia
berada di dalam kamar mandi. Aina Aminatu? Di mana Aminah? Hiya fil madbahi. Dia berada di dalam atau berada di dapur. Aminatu fil ghurfati? Apakah Aminah di dalam kamar? La hiya fil madbahi. Tidak, dia sedang berada di dapur. Ayasirun fil madbahi? Apakah Yasir di dapur? Jawabannya la huwa fil hammami. Tidak, dia berada di dalam kamar mandi. Man fil ghurfati? Siapa yang ada di dalam kamar? Siapa tadi? Fil ghurfati Muhammadun. Yang ada di dalam kamar adalah Muhammad. Waman fil hammami? Dan siapa yang ada di dalam kamar mandi? Fil hammami Yasirun. Yang ada di dalam kamar mandi adalah Yasir. Madza? Nah, kita dapat satu kalimatannya lagi, yaitu madza. Apa yang? Alal maktabi, berada di atas meja. Jawabannya alal maktabi al-kitabu. Yang di atas meja adalah buku. Madza 'alas sariri? Apa yang di atas kasur? 'Alas sariri as-sa'atu. Yang ada di atas kasur adalah as-sa'ah. Kemudian latihan yang kedua, Iqra waktub ma'adab di awakhiril kalimat. Ya, disuruh membaca dan menulis dengan mempertahankan atau menjaga akhir-akhir dari kata-kata berikut ini. Al-madrasatu fil madrasati. Al-madrasatu sekolah. Fil madrasati berada di dalam sekolah atau di sekolah. Fil baiti di rumah atau di dalam rumah. Al-baitu rumah. Al-ghurfatu kamar. Al-hammamu kamar mandi. Fil madbahi di dapur. Al-maktabatu meja. Alal maktabi di atas meja. Alal kursiyyi di atas kursi. As-sariru tempat tidur. Alal kitabi di atas buku. Fil masjidi di masjid atau di dalam masjid. Iqra waktub. Nah, kita baca lagi agar kita mudah di dalam melafalkan huruf-huruf atau kata-kata dalam bahasa Arab. Makanya kita diperbanyak latihan untuk membaca. At-talibu fil jami'ati. Para mahasiswa berada di jami'ah, yaitu kampus atau universitas. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki berada di dalam masjid. Ainat tajiru huwa fid dukkani. Di mana pedagang, tajir, pedagang, dia di toko. Al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu berada di atas meja. Jadi kalau kita mengartikan sebuah kalimat, kita boleh memasukkan padanya kata yang tidak merubah arti. Seperti al-qalamu 'alal maktabi. Pena di atas meja. Ini kan kurang diperhalus, sehingga kita perhalus dengan menambahkan kata berada. Al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu berada di atas meja. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil ghurfati. Dia berada di dalam kamar. Ainal waraqu? Di mana kertas? Al-waraq ini bisa diartikan daun, dapat pula diartikan kertas, tergantung
kalimatnya. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Di mana kertas itu? Ya, huwa, dia atau kertas berada di atas meja. Kita lanjut. Ainal mudarrisu. Di mana Pak Guru? Huwa fil fasli. Dia berada di dalam kelas. Aina Yasirun? Huwa fil mirhadi. Di mana Yasir? Dia berada di dalam WC, mirhad, WC. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan berada di atas langit atau di langit. Man fil fasli. Siapa yang ada di dalam kelas? Itu latihan ya kita dalam membaca agar kita mudah di dalam melafalkan kata-kata dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ada dua pembagian. Yang kanan ini adalah nama laki-laki. Sedangkan yang sebelah sini adalah nama perempuan. Perhatikan. Jika nama laki-laki dia menggunakan harokat dhammah tai, dapat ditanwin. Namun jika dia nama perempuan, asli benar-benar nama perempuan, maka dia tidak boleh ditanwin harokat akhirnya. Perhatikan. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ini nama laki-laki. Sehingga akhirnya Muhammadun, Khalidun, Hamidun, dan seterusnya. Sedangkan yang di sini adalah nama perempuan. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Nah, nama perempuan. Jadi nama perempuan itu ya tidak boleh ditanwin. Adapun nama laki-laki maka boleh ditanwin. Iqra waktub. Ya, kita disuruh membaca lagi. Latihan membaca dan membaca. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Safiyatu, Khadijatu. Nah, sekali lagi nama perempuan tidak boleh berakhiran Sedangkan nama laki-laki dia boleh menggunakan dan boleh padanya harokat dhammatain atau berbunyi atau ditanwin. Meskipun nanti ada nama laki-laki tidak boleh ditanwin. Contohnya Hamzatu. Ya, dia nama untuk laki-laki tapi bentuknya adalah kata perempuan. Itu nanti di pembahasan yang selanjutnya. Nah, perhatikan. Kita masuk pada huruf jar yang lain yaitu min dan ila. Min dan ila ini biasanya untuk sebuah tempat. Min artinya dari, ila artinya ke. Langsung saja. Al-baitu minal baiti. Al-baitu rumah. Minal baiti dari rumah. Al-masjidu masjid. Ilal masjidi ke masjid. Perhatikan percakapan antara al-mudarris dan Muhammad. Al-mudarris. Min aina anta? Dari mana engkau? Muhammad. Ana minal Yabani. Saya berasal dari Yaban, Jepang. Al-mudarris. Wa min aina Ammarun? Dan dari mana Ammar? Muhammad. Huwa minas sini. Dia berasal dari Cina. Al-mudarris. Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamid? Artinya Hamid berasal dari mana? Muhammad. Huwa minal Hindi. Dia berasal dari Hindia. Al-mudarris. Aina Abbasun? Mana Abbas? Muhammad. Kharaja. Dia keluar.
Al-mudarris, aina zahaba? Pergi kemana Abbas? Zahaba ini pergi. Muhammad, zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke al-mudir, ini kepala sekolah. Artinya ke ruangan kepala sekolah. Al-mudarris. Wa aina zahaba Aliyun? Dan pergi kemana Ali? Muhammad, zahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke al-mirhad, yaitu toilet, ya, toilet atau WC. Nah, latihannya kita disuruh menjawab sesuai dengan teks atau dengan jawaban yang lain. Yang pertama, min aina anta? Dari mana engkau? Kamu, anta laki-laki. Jika kita mengacu kepada teks, maka kita menjawab ana minal Yaban. Saya berasal dari Jepang. A anta minal Filipin? Apakah engkau berasal dari Filipin? Filipin ini Filipina. Jika jawaban pribadi maka la, ana min Indonesia atau Andonisi. Bukan, saya berasal dari Indonesia. Man minasin? Siapa yang berasal dari Cina? Minasini Ammarun. Yang berasal dari Cina adalah Ammar. Min aina Hamidun? Dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Dia berasal dari Hindia. Aina zahaba Abbasun? Kemana Abbas pergi? Zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke mudir, ruangan kepala sekolah. Azahaba Aliyun ilal mudiri? Apakah Ali pergi ke ruangan kepala sekolah? La, huwa ilal mirhabi. Tidak, dia pergi ke mirhab, toilet atau WC. Iqra waktub. Nah, kita disuruh membaca lagi. Al-ghurfatu minal ghurfati. Minal hammami. Al-mirhadu ilal mirhadi. Al-yabanu. Al-filibinu. Minal hindi ilas sini. Lanjut yang bawahnya. Min aina Fatimatu? Hiya minal hindi. Dari mana Fatimah? Dia berasal dari Hindia. Sekali lagi, ketika kita menerjemahkan sebuah kalimat, kita boleh memasukkan kepadanya kata-kata yang sekiranya tidak melenceng jauh, seperti hiya minal hindi. Dia dari Hindia. Ya, kita diperharus dengan menambahkan berasal. Dia berasal dari Hindia. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharaja keluar. Mudarris guru. Telah keluar guru itu dari kelas. Dari ruangan kelas. Dan pergi menuju ke ruangan kepala sekolah. Nah, kita tambahkan kata-kata menuju. Jika cuma dan dia pergi ke al-mudir, ruang kepala sekolah, ini kurang halus. Sehingga kita tambahkan kata dan dia pergi menuju ke ruangan kepala sekolah atau ke kantor. Zahabat tajiru ila dukkani. Ya, pedagang itu pergi menuju ke toko. Atau pedagang itu pergi ke toko. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke hammam, kamar mandi. Man kharaja minal fasli? Siapa yang keluar dari kelas? Kemudian yang keenam, kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ilas suqi.
telah keluar ya para mahasiswa dari sekolahan atau telah keluar para guru, para murid dari sekolah dan pergi menuju ke suq, pasar. Di sini kita juga dilatih ya membedakan mana huruf qamariyah dan mana huruf syamsiyah. Kharajat talibu. Nah, to ini adalah huruf syamsiyah sehingga bukan kharajal talibu melainkan kharajat talibu. Yang ketujuh. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal Yabani. Khadijah dari Cina, itu berasal dari Cina, dan Khalid berasal dari Jepang. Latihan yang terakhir, dha' fil faragh fima yali harfa jarrin munasiban. Kita diperintahkan untuk mengisi titik-titik berikut ini dengan meletakkan huruf jar. Di sini ada min, dari, ila, ke, fi, di dalam atau di, ala, di atas. Sekarang al-kitabu, titik-titik, al-maktabu, buku, meja. Maka yang pas adalah ala. Al-kitabu alal maktabi. Buku itu berada di atas meja. At-talibu, titik-titik, al-faslu. Ada talib, murid, ada kelas. Berarti fi at-talibu fil fasli. Murid itu berada di dalam kelas. Zahaba Hamidun, titik-titik, al-jami'atu. Pergi. Nah, pergi pasti jodohnya ke. Ke dalam bahasa Arab adalah ila. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid pergi ke kampus atau universitas. Khoroja, keluar. Nah, kalau keluar berarti jodohnya dari. Khorojal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah telah keluar dari sekolah. Artinya pulang. Zahaba, pergi, berarti jodohnya ila. Zahaba Muhammadun minasini. Muhammad pergi dari di sini kebalik ya. Muhammad telah pergi dari Cina ilal Yaban, menuju ke Jepang ya. Muhammad pergi ke Cina. Sebenarnya di sini cocoknya min ya. Zahaba Muhammadun minas sini ilal Yaban. Muhammad telah pergi dari Cina kemudian menuju ke Jepang. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Sebenarnya tadi kita sudah artikan. Al-madrasatu, sekolahan. Al-faslu, kelas. Al-hammamu, kamar mandi. Al-mirhadu, WC. Al-madbakhu, dapur. Al-ghurfatu, kamar. Al-jami'atu, kampus. Universitas. As-suqu, pasar. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Cina. Al-hindu, Hindia. Al-filipinu, Filipina. Al-mudiru, kepala sekolah. Zahaba, pergi. Kharaja, keluar. Nah, ini huruf jar. Fi, ala, min, ila. Jika kemasukan huruf jar, maka harokat dari kata setelahnya biasanya adalah di kasrah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.